Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Kali ini saya akan memperlihatkan ya cara pembuatan jeruji sangkar ya teman-teman ya. Untuk bahannya bambu apus atau bambu tali ya teman-teman ya. Usahakan untuk yang sudah tua ya teman-teman. Kalau untuk pembuatan jeruji ya teman-teman ya. Untuk alatnya seperti itu penjepit. Dan ini seperti itu ya hasilnya yang sudah dirajang ya teman-teman untuk proses pembuatan jeruji sangkar burung ya teman-teman, menggunakan bambu ya. Diusahakan untuk bambu yang tua ya teman-teman. Untuk irat, untuk cacahnya seperti itu ya teman-teman. Itu alat iratnya manual ya teman-teman ya. Sebenarnya itu ada mesin ya teman, tapi saya akan menunjukkan untuk cara pembuatan menggunakan alat yang sederhana saja ya teman-teman, yang mudah untuk pembelajaran ya teman-teman ya, dengan menggunakan alat yang seadanya ya. Untuk persiapan ya itu ya udah untuk sangkar ya, ring untuk rotan, dan untuk bagian atas kayunya sudah saya buatkan, dan tinggal untuk pembuatan jeruji ya teman-teman ya. Untuk peso cacah sendiri bisa dibeli ya teman-teman di toko merah ya teman-teman, tinggal dicari saja untuk tokonya. Untuk peso cacah irat ya teman-teman ya, seperti itu. Tinggal diukur nanti ya untuk ketebalannya itu untuk berapa mili ya teman-teman ya. Untuk ketebalannya jeruji ya, misal ukurannya nanti jeruji 2 mili ya, itu setel untuk 2,5 mili ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk penyerutannya jadinya bulat ya teman-teman ya. Caranya seperti itu untuk cacah ya. Itu untuk bagian luar dibuang ya teman-teman, karena tajam ya. Kalau diserut tidak bisa juga ya teman-teman. Bagian luar dibuang, dan kita pakai untuk dagingnya ya teman, daging bambunya ya teman-teman ya. Dan bagian dalam itu kalau jelek ya jangan dipakai ya teman-teman ya, karena itu kalau bagian dalam itu biasanya jelek, terlalu lemas ya teman-teman, lemas ya dengan kalau dibuat ya. Untuk caranya seperti itu, dipukul ya, buang yang bagian luar, dan bagian dalamnya yang jelek dibuang ya teman-teman ya. Sediakan untuk pisau ya teman-teman ya. Itu saya pukul menggunakan parang ya teman-teman ya, lalu dibelah jadi dua sisi ya teman. Kalau tebal ya, kalau tipis ya mungkin jadi cuma satu ya teman, jadi satu bagian ya, paling sekitar jadi 5 atau 6 jeruji ya teman-teman ya, tergantung potongannya ya. Kalau terlalu lebar juga jadinya nanti yang bagian bagusnya malah hilang ya teman-teman. Jadi diusahakan untuk pembuangan bagian luar itu, kulit luar itu setipis mungkin ya teman-teman ya, untuk pembuangannya supaya jerujinya bagus ya teman-teman ya. Untuk pembuatan sangkarnya seperti itu ya teman, bagian dalam dibuang ya teman-teman ya. Udah kotak tinggal kita buka aja ya teman-teman untuk pembuatan jeruji ya. Untuk pemula bisa dilihat ya untuk cara-caranya, kalau udah senior ya bisa di skip ya teman-teman ya. Untuk cara pembuatan untuk belajar ya teman-teman, kalau untuk usaha juga bisa ya teman-teman. Kalau mau jual jeruji di warung juga bisa ya, tinggal kita buat aja ya, untuk mengisi kekosongan waktu atau untuk hobi ya teman-teman ya. Kalau untuk usaha juga bisa ya teman-teman ya. Itu lalu di runcingkan ya teman-teman untuk proses serut ya. Sebenarnya itu harusnya dijemur dulu ya teman-teman ya, sampai kering ya, jadi nanti proses serutnya lebih enak ya teman-teman. Jadi bisa halus juga ya teman-teman ya. Berhubung ini untuk video untuk cara-cara ya, saya buatkan untuk beberapa jeruji ya teman-teman, untuk contoh saja ya teman-teman ya. Setelah dirajang lalu dijemur ya teman-teman. Itu pisaunya seperti itu ya teman-teman ya. Ukurannya 2 mili ya, sama menggunakan 2 pisau ya teman-teman ya, karena itu bertahap ya, 2 kali ya. Kalau 1 kali karena berat ya teman-teman ya, nanti patah, banyak yang patah pasti jelas itu. Kalau untuk
pembuatan jeruji ya teman-teman, karena panjang ya. Untuk cara sederhananya menggunakan seperti itu ya teman, kita buat dudukan dulu ya, itu menggunakan besi L ya teman-teman, saya lubang lalu saya kasih as ya, taruh di pilar rumah ya teman-teman, lebih kuat ya teman. Dan pisaunya kita taruh di atasnya itu ya teman, buatkan dudukan ya teman-teman ya, dijepit ya, itu harusnya dikasih ganjal lah supaya kencang ya, tidak goyang ya teman-teman. Caranya seperti ini ya teman-teman, kita yang sudah diruncingkan masukkan dari belakang ya teman-teman. Untuk jeruji yang mau kita serut ya teman-teman, itu yang habis dari rajang lalu kita runcingkan, pisaunya itu ukuran 2,5 mili ya teman-teman ya, tarik ya, itu baru 1 kali ya teman-teman ya. Menggunakan tang ya teman-teman, tinggal tarik ya, tidak. Cuman kalau membuat jeruji dengan manual seperti itu harus diruncingkan ya teman-teman ya, beda kalau menggunakan mesin ya teman-teman ya. Kalau pakai mesin tidak perlu diruncingkan ya, langsung saja bisa ya teman-teman, karena lebih pendorongnya lebih kuat ya, dan juga bisa menarik langsungan ya. Kita tarik dulu ya untuk penjerutan tahap pertama ya teman-teman, jadi tidak terlalu berat ya kalau untuk pembuatan panjang ya teman-teman ya, karena panjang itu berat, biasanya belakang besar ya teman-teman. Itu baru 1 kali ya teman-teman ya, kita ganti ya untuk yang 2 mili ya teman-teman ya. Untuk bagian yang pisau yang moncong itu ditaruh di belakang ya teman-teman, jadi nanti bisa untuk menyerut ya teman, kalau balik juga nggak bisa ya teman-teman ya. Tang juga patah seperti itu ya teman-teman, kalau terlalu tebal ya. Kalau manual seperti itu ya teman-teman ya, kalau ada di rumah pilar bisa dijadikan untuk dudukan ya, untuk penahan ya, penahan pisau ya, bagian pilarnya, buat menggunakan besi siku ya teman-teman, siku lubang juga bisa ya, itu kayak saya buatan dari sisa dirongsok ya teman-teman ya, untuk besinya lalu dibor ya, dikasih as lalu dibaut ya teman-teman, untuk menahan pisaunya supaya tidak gerak ya teman-teman. Kalau tidak ada ya bisa menggunakan kayu juga bisa ya teman-teman, pakai papan di lubang lalu pisaunya dipasang ya. Seperti itu ya teman-teman, untuk video cara pembuatan jeruji sangkar manual ya teman-teman ya, dengan alat yang ya mungkin seadanya ya teman-teman, bisa ya kalau untuk pemula dan belajar ya. Kalau buat usaha juga bisa teman-teman ya, itu juga bisa. Untuk tusuk sate juga bisa ya, tusuk sate, tusuk cimol juga bisa ya teman-teman ya, bahkan juga bisa untuk tusuk gigi juga bisa ya teman-teman ya, layang-layang juga bisa teman-teman ya. Itu ya untuk proses cara pembuatan jeruji ya, seperti itu ya teman-teman. Besok saya buatkan untuk penyerutan menggunakan mesin ya teman-teman ya. Diusahakan untuk bambu untuk pembuatan jeruji itu yang tua ya teman-teman. Dan untuk tanggal pemotongan juga harus dihitung ya teman-teman, karena kalau asal motong nanti pas tanggal muda atau pas terang bulan ya, biarkan dimakan sama bubuk atau teter ya teman-teman ya. Demikian untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.